Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital ini, teknologi merupakan sesuatu hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Begitupun di dalam dunia pendidikan. Selamat datang di video presentasi kelompok kami dengan judul Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Bella Espika dan rekan-rekan saya Ibu Hesti Rosmalasari, Ibu Kurnia Ari Bibawati, Bapak Isal Junaidi, Bapak Priyo Nugroho, Bapak Rizal Pauji, dan Ibu Septika Dwi Putri. Sebelum kita menyelami dunia teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, marilah kita simak video ice breaking yang telah kami siapkan. Selamat menyaksikan. Teknologi dan media pembelajaran. Teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semua aspek kehidupan manusia. Hampir di semua kegiatan, manusia memanfaatkan teknologi, baik teknologi yang sederhana maupun teknologi yang canggih. Penciptaan teknologi ini sesuai dengan esensinya, dilakukan untuk memudahkan kegiatan hidup manusia. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne, yang berarti seni, kerajinan atau keterampilan, dan logia, berarti kata, atau tubuh pengetahuan. Sedangkan media asal katanya dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara. Media dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber dan penerima informasi. Media pembelajaran adalah semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi. Salah satu media pembelajaran, media dibagi ke dalam 7 bagian. Mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Yang pertama ada realia, yang kedua ada model, yang ketiga ada teks, yang keempat ada visual, yang kelima ada audio, yang keenam ada video, dan yang terakhir multimedia. Melakukan proses belajar, manusia senantiasa memanfaatkan beragam media. Media dalam hal ini sebagai salah satu alat dalam proses pembelajaran. Perkembangan media yang digunakan dalam proses belajar ini di dasarnya berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi. Media pembelajaran pada umumnya memuat sebuah informasi dan pengetahuan, dapat digunakan sebagai sarana mempelajari pengetahuan
dan keterampilan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas masalah landasan hukum. Landasan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 pada bagian ke-10 tentang pendidikan jarak jauh. Pasal 31 mengatakan bahwa satu, pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan. Kedua, pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Ketiga, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan. Yang keempat, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang RI Nomor 2008 Pasal 40 mengenai peran pemerintah dan pemeran masyarakat menjelaskan bahwa satu, pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat. Yang keempat, penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu. Yang kelima, ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia dalam pasal peningkatan kapasitas dan teknologi ayat 17 dan 18 mengatakan bahwa pemerintah bersama-sama dengan pihak-pihak terkait akan melaksanakan dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam mengembangkan program-program belajar jarak jauh serta memanfaatkan tawaran kerjasama internasional bagi keperluan peningkatan kemampuan teknis dan pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih, kiranya cukup sekian. Selanjutnya, anak sekalian, bahwa pembelajaran abad ke-21 itu menekankan kepada pengembangan keterampilan dan kemampuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Rasulullah SAW punya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya. Ini ada relevannya, ada kaitannya dengan perkembangan atau pembelajaran di abad 21. Yang pertama, pembelajaran di abad 21 itu adalah keterampilan berpikir kritis, di mana siswa untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, pembelajaran di abad ke-21 itu adalah menekankan kepada keterampilan komunikasi yang mengajarkan cara berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun secara tulisan, serta mampu berkolaborasi dengan orang lain. Itu penekanannya di pembelajaran abad 21. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, bahwa keterampilan yang ketiga adalah keterampilan kreativitas, yaitu mendorong siswa di mana kreativitas untuk berpikir, yaitu menemukan solusi, inovasi, dan mengembangkan ide-ide yang baru. Selanjutnya, pembelajaran di abad 21 itu menekankan kepada keterampilan kolaborasi, di mana anak itu bisa mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan keterampilan kolaborasi itu adalah untuk bekerja sama. Artinya di dalam tim itu harus benar-benar yaitu dia harus bisa menghargai pendapat orang lain dan bagaimana mencapai tujuan bersama.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi teknologi informasi dan komunikasi. Istilah teknologi informasi dalam bahasa Indonesia sering disingkat dengan TI, yang dikenal juga sebagai telematika. Dalam bahasa Inggris umumnya disebut dengan information technology. Banyak definisi teknologi informasi yang diberikan oleh para ahli. Dalam Information Technology Association of America dijelaskan bahwa teknologi informasi adalah ilmu yang pelajari tentang desain, pengembangan, implementasi, manajemen, sistem informasi yang berbasis komputer, khususnya aplikasi software dan hardware. Sejalan dengan definisi tersebut, Association of Education Communication Technology memberikan definisi teknologi bahwa pembelajaran yaitu teori dan praktik desain, pengembangan, pemanfaatan, manajemen, dan evaluasi terhadap proses dan sumber-sumber belajar. Teori yang dimaksud ini adalah definisi ini disebut mencakupi konsep, kontribusi, prinsip, dan prosesi yang kontribusinya pada tubuh ilmu pengetahuan. Adapun praktek melibatkan aplikasi ilmu pengetahuan yaitu untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Lebih jauh, teknologi informasi. Teknologi ini menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi yang membawa data, suara, dan lainnya. Teknologi informasi ini merupakan subsistem dan sistem informasi terutama tinjauan teknologi. Berdasarkan definisi ini, teknologi informasi dapat dipandang sebagai segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk proses mengirim informasi dalam bentuk elektrik. Berbagai berbentuk elektronik ini dapat diintegrasikan dan diimplementasikan dalam pembelajaran guna memfasilitaskan belajar secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan aplikasi sistem ilmu pengetahuan ilmiah untuk mempraktik tugas-tugas yang akan dilakukan dalam hubungan dengan belajar dan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan urgensi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Di era digital ini tentunya peran teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran begitu krusial, tak terkecuali di dalam dunia pendidikan. Mengingat memang manfaatnya yang cukup beragam bagi proses belajar mengajar, baik bagi guru maupun bagi siswa. Berikut ini adalah beberapa alasan kenapa sih TIK ini sangat penting di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran? Yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif tentunya akan memungkinkan peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan. Misalkan seperti menggunakan game edukasi, animasi, ataupun simulasi. Yang selanjutnya adalah sumber belajar yang beragam. TIK menyediakan akses pembelajaran yang beragam, misalkan seperti platform pembelajaran, lalu ada juga jurnal online dan yang lainnya. Yang ketiga adalah personalisasi pembelajaran. TIK memungkinkan guru untuk mempersonalisasi pembelajaran sehingga gaya belajar siswa dapat digunakan atau dapat disesuaikan dengan metode yang nanti akan digunakan. Alasan yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Bagaimana caranya? Karena kita bisa menggunakan pembelajaran yang menyenangkan. Penggunaan TIK di dalam pembelajaran dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan. Yang berikutnya adalah meningkatkan keterampilan abad ke-21. Tentunya ini sangat penting di era sekarang ini yang memang sangat dibutuhkan sekali keterampilan dalam menggunakan TIK. Lalu yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan nantinya peserta didik akan bisa berkomunikasi dengan tutor, guru, atau teman di seluruh dunia. Alasan yang ketiga kenapa TIK itu penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam pembelajaran. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah karena manajemen waktu yang lebih baik. TIK dapat digunakan guru untuk mengelola waktu menjadi lebih baik. Yang kedua adalah akses informasi yang cepat dan mudah. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif.
TIK dapat digunakan dengan lebih efektif dan tentunya akan ada komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua. Sehingga ini memungkinkan meningkatkan hubungan yang baik antara semua pihak dan tentunya ini akan menjadi daya tarik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi integrasi teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pembelajaran. Perkembangan penggunaan TIK dalam pendidikan. Pada era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, paradigma pembelajaran telah bergeser dari pembelajaran tradisional menuju pembelajaran berbasis pengembangan teknologi. Pembelajaran tidak hanya menggunakan papan tulis saja dan pengajar tidak hanya berceramah sambil menulis di papan tulis. Sementara siswa duduk mendengarkan dan mencatatnya. Berbagai media hasil teknologi seperti televisi, VCD, DVD, dan komputer menjadi suatu kebutuhan penting dalam pembelajaran karena kemampuannya. Penggunaan TIK merupakan kecakapan hidup yang harus dimiliki oleh peserta didik sama pentingnya dengan kemampuan membaca, menulis, berhitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, dan bekerja dalam kelompok. Peserta didik yang tidak memiliki kecakapan TIK diperkirakan akan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk menghadapi kehidupannya pada masa kini dan masa yang akan datang. Peranan TIK dalam pendidikan antara lain sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi, sebagai infrastruktur pembelajaran, sebagai sumber bahan belajar, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, sebagai pendukung manajemen pembelajaran, dan sebagai sistem pendukung keputusan. Pemanfaatan TIK oleh guru dalam pembelajaran dengan sendirinya dapat terus meningkatkan penguasaan kompetensi TIK baik untuk guru dan siswa karena dilakukan secara berkelanjutan. Siswa yang diajarkan lewat strategi pembelajaran yang memanfaatkan TIK lebih unggul daripada kelompok siswa yang mengikuti pelajaran oleh guru dengan hanya menerapkan metode konvensional. Guru hendaknya memfasilitasi aktivitas pembelajaran yang inovatif. Strategi dan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadi sangat cocok guna mendorong pengembangan pengetahuan dan skill siswa. Penyampaian materi pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik generasi milenial agar lebih relevan dan menarik bagi siswa. Dengan demikian, diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Pada zaman yang serba modern ini tidak dapat disangkal bahwa teknologi informasi telah menjadi elemen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan setiap ada pembicaraan mengenai TIK yang terlintas di pikiran, yaitu komputer, laptop, maupun internet. Adapun manfaat teknologi informasi dalam membantu guru sekolah dasar antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana teknologi memungkinkan guru untuk menggunakan sumber daya seperti video pembelajaran, aplikasi edukasi, dan situs web pendidikan yang dapat membantu pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. Dengan bantuan teknologi, guru dapat mempersonalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Ini membantu siswa yang mungkin memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dalam satu kelas. Yang ketiga, efisiensi dan manajemen kelas. Guru dapat menggunakan perangkat lunak manajemen kelas untuk mengatur jadwal, catatan, dan tugas. Hal ini membantu dalam mengoptimalisasikan waktu dan perencanaan pembelajaran dengan lebih baik. Yang keempat adalah koneksi global, di mana teknologi memungkinkan guru dan siswa untuk terhubung dengan rekan-rekan dan sumber daya pendidikan dari seluruh dunia, membuka pintu untuk pengalaman belajar yang lebih luas. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan guru, di mana teknologi juga mendukung pelatihan dan pengembangan berkelanjutan guru melalui kursus online, webinar, dan sumber belajar lainnya. Adapun manfaat teknologi informasi bagi siswa sekolah dasar antara lain, yang pertama, akses ke informasi, di mana teknologi informasi memberikan akses mudah ke beragam sumber informasi seperti buku digital, situs web pendidikan, dan video pembelajaran. Hal ini membantu siswa dalam memperluas pengetahuan di luar ruang kelas. Yang kedua, belajar yang menyenangkan, di mana siswa cenderung lebih antusias dalam belajar saat teknologi digunakan dengan baik. Aplikasi pendidikan interaktif, permainan pembelajaran, dan video pembelajaran dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran mandiri, di mana dengan bantuan perangkat teknologi, siswa dapat mempelajari banyak hal secara mandiri. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran dan latihan kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, kemajuan teknologi.
Menggunakan teknologi informasi sejak usia dini membantu siswa untuk terbiasa dengan teknologi, yang merupakan keterampilan yang sangat penting di era digital saat ini. Yang kelima, kemampuan riset, di mana siswa dapat menggunakan internet untuk melakukan penelitian tentang topik-topik tertentu. Hal ini membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan riset dan menggali pengetahuan yang lebih dalam. Bagaimana integrasi teknologi dalam pembelajaran dilakukan? Salah satu peran teknologi dalam pembelajaran adalah mempermudah akses guru dan siswa terhadap sumber daya pendidikan yang beragam. Untuk itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan platform online, sehingga kolaborasi antara guru dan siswa dapat berjalan dengan baik. Adapun langkah strategis yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, perencanaan yang matang. Pada bagian ini, kita harus memiliki perencanaan yang matang, di mana kita harus tahu apa tujuan pembelajarannya, teknologi apa yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya, bagaimana kita mengintegrasikan teknologi ke dalam rencana pembelajaran sampai pada pengembangan materi dan evaluasi pembelajarannya. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Guru diminta untuk tidak segan mengikuti pelatihan penggunaan alat-alat teknologi terkini seperti laptop, komputer, internet, agar dapat memaksimalkan manfaatnya dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan TIK oleh guru dapat mempermudah akses terhadap konten belajar, memfasilitasi pembelajaran yang lebih menarik, sekaligus meningkatkan keterampilan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang sesuai. Penggunaan papan pintar adalah contoh integrasi teknologi di kelas yang sebenarnya tidak bisa dibilang baru. Brand papan tulis pintar yang berbeda mungkin memerlukan cara pengoperasian yang berbeda pula. Tetapi pada intinya, guru tidak harus meninggalkan papan tulis saat mengajar. Video pembelajaran interaktif misalnya juga merupakan contoh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Video seperti ini dapat diakses secara online atau melalui CD ataupun DVD. Kita bisa mengeksplorasi pilihan terkait dengan perangkat lunak, perangkat keras, atau aplikasi yang dapat digunakan di kelas agar sesuai dengan materi pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang keempat adalah kolaborasi dan keterlibatan siswa. Di samping pemanfaatan TIK oleh guru, prinsip pembelajaran abad ke-21 yang lain adalah siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Model pembelajaran yang relevan di era digital seperti sekarang ini tidak lagi berpusat pada guru. Oleh sebab itu, kita harus mampu mendorong agar siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Landasan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan instruksi presiden tentang integrasi teknologi ke dalam pembelajaran telah memberi kesempatan dan peluang kepada para adopter dan integrator untuk mengembangkan berbagai inovasi baru sehingga dapat mengintegrasikan teknologi dan informasi ke dalam pembelajaran. E-learning merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Perkembangan teknologi komputer dan jaringan yang berlangsung sangat pesat telah memberi dampak yang signifikan terhadap mode penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Saat ini, aktivitas belajar tidak lagi dibatasi oleh faktor ruang dan waktu. Aktivitas belajar dan pembelajaran dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja sesuai dengan keperluan belajar dari pelakunya. Tidak hanya itu, dengan teknologi komputer dan jaringan, orang dapat belajar memanfaatkan beragam sumber belajar dan konten lain yang diperlukan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.